Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wisdan Adi Brojan dari PBA 3A dengan NIM 2381020052. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan reorientasi pembelajaran mufrodat. Para ahli dan praktisi bahasa Arab sepakat bahwa menguasai atau mufrodat merupakan salah satu unsur penting yang harus dikuasai siswa di samping unsur-unsur lainnya seperti aswat dan tarokib. Maka hampir tidak mungkin orang yang belajar bahasa Arab tidak mengetahui atau tidak paham dan tidak menguasai mufrodatnya. Menyadari pentingnya mufrodat atau penguasaan mufrodat sendiri, maka semua guru atau guru-guru mulai dari sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah mengajarkan atau menuntut siswanya untuk menghafalkan mufrodat sebanyak mungkin. Sebelum pembahasan lebih lanjut, apa sih itu mufrodat atau pengertian mufrodat sendiri? Itu adalah sejumlah kata atau kumpulan kata yang diketahui seseorang. Mufrodat merupakan salah satu unsur bahasa yang penting karena ia berfungsi sebagai pembentuk kalimat dan wacana. Kemudian menurut Al-Khulli, mufrodat merupakan salah satu bahasa terkecil yang berdiri sendiri, baik berupa kata dasar atau kata yang berimbuhan, seperti ista'lama yang akarnya itu dari alama dengan imbuhan alif, sin, dan ta. Kemudian mufrodat sendiri itu ada bagiannya atau jenisnya. Yang pertama kata aktif dan kata pasif atau yang disebut juga kalimat nasyithah dan kalimat hamilah. Dilihat dari sisi frekuensi kemunculan dan penggunaannya, kosakata terdiri dari dua macam, yaitu kalimat nasyita atau kata aktif dan kalimat hamilah atau kata yang pasif. Yang dimaksud dengan kalimat nasyita atau aktif adalah kata yang diajarkan untuk digunakan oleh siswa dalam bahasa lisan dan tulisan. Sedangkan kata pasif itu atau kalimat hamilah itu sendiri adalah kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika mereka membaca atau mendengarnya. Kemudian selanjutnya itu teknik atau langkah-langkah pembelajaran mufrodat. Ada beberapa teknik menurut Al-Khulli. Misalkan yang pertama, menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Seperti kita menunjuk suatu benda atau misalkan kursi. Nah, kemudian yang kedua dengan gambar benda yang tidak bisa, atau biasanya benda-benda yang tidak bisa atau mungkin tidak mungkin untuk dibawa ke kelas. Kemudian ada teknik sinonim dan antonim, lawan kata dan persamaan. Kemudian gerakan seperti ada beberapa kata atau misalkan kata kerja yang penjelasannya lebih baik dengan gerakan seperti jalasa atau takallama atau masyah, waqafah dan lain sebagainya. Kemudian ada tarjamah seperti menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Kemudian poin yang terakhir itu teknik penilaian. Secara umum, tes kemampuan mufrodat dapat diarahkan menjadi dua hal. Yang pertama,
penguasaan mufrodat yang bersifat pasif reseptif, dan tes yang kedua itu yang bersifat aktif produktif. Pada tes yang pertama atau yang bersifat aktif reseptif itu bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufrodat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes yang kedua itu bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap suatu mufrodat dalam arti mampu menggunakan mufrodat yang diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.